Berikut rincian pertanyaan daftar ST 2023 SEP UTP daftar sampel baik yang utama maupun yang cadangan, beserta dengan tata cara pengisiannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kali ini akan saya informasikan rincian pertanyaan yang ada pada daftar ST 2023 SEP UTP untuk daftar sampel, contohnya ya baik yang utama maupun yang cadangan ya, beserta bagaimana cara pengisian dari pertanyaan-pertanyaan pada daftar sampel tersebut. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, untuk daftar sampel bagi teman-teman yang diikutkan dalam kegiatan SEP ini, teman-teman akan menerima 2 daftar sampel untuk setiap blok sensusnya ya. Ada daftar sampel utama, ada pula daftar sampel cadangan. Adapun tampilan untuk daftar sampel utama dan daftar sampel cadangan itu sama. Terdiri dari 5 blok, hanya saja yang membedakan itu pada blok 5-nya. Kemudian di bagian kanan atas juga pembedanya ada keterangan untuk yang utama berarti ST 2023 SEP UTP DS utama. Kalau yang cadangan utamanya itu tulisannya setelah DS atau daftar sampelnya adalah berupa cadangan. Dan berikutnya, baik yang utama, daftar sampel utama maupun cadangan, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa terdiri dari 5 blok, di mana untuk blok pertama atau blok ke-1, baik yang utama ataupun cadangan itu sama, berisi tentang keterangan tempat. Keterangan tempat memuat nama provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, kemudian klasifikasi desa atau kelurahan, nomor blok sensus, nama SLS-nya, kemudian nama kode sampel blok sensusnya ya. Dan sebagai informasi untuk teman-teman, untuk yang daftar sampel utama maupun cadangan, untuk keterangan tempat di blok 1 itu sudah printed ya. Artinya teman-teman tidak perlu mengisikan kembali atau tidak perlu mengisi tampilan yang kosong, tetapi sudah tertera di situ, sudah printed. Berikutnya untuk blok 2, baik yang daftar sampel utama maupun cadangan sama, yaitu berisi tentang rekapitulasi pencacahan. Blok ini berisi rekapitulasi hasil pencacahan. Rekapitulasi hasil pencacahan dibagi ke dalam 7 rincian, yaitu yang pertama, jumlah usaha pertanian perorangan yang tidak atau belum berproduksi. Yang kedua, jumlah unit yang bukan unit usaha pertanian perorangan. Ketiga, jumlah usaha pertanian perorangan yang pindah keluar blok sensus. Jumlah usaha pertanian perorangan yang tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan. Yang kelima, jumlah usaha pertanian perorangan yang menolak dicacah. Keenam, jumlah usaha pertanian perorangan yang tidak ditemukan. Dan yang ketujuh, jumlah usaha pertanian perorangan yang berhasil dicacah. Dan sebagai informasi untuk teman-teman sekalian juga, bahwasanya untuk mengisi rekapitulasi di blok 2 ini pastinya teman-teman harus menyelesaikan dulu pencacahan 1 blok sensusnya terlebih dahulu ya. Dihabiskan teman-teman kunjungi daftar-daftar sampel utama yang tertera pada daftar sampel utama tersebut di blok 5, nama-nama UTP-nya teman-teman harus kunjungi satu persatu. Apakah termasuk yang masuk yang kriteria atau rincian yang poin 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7. Maksudnya kodenya termasuk kode yang berapa. Baru setelah tersebut, artinya setelah selesai untuk mencacah 1 blok sensus, teman-teman baru bisa melakukan penjumlahan atau mengisikan rekapitulasi di blok 2. Jadi untuk blok 2 pengisiannya atau penghitungannya atau rekapitulasinya hanya dapat dilakukan setelah selesai mencacah 1 blok sensus.
Dan pastinya untuk tampilan, nama sampelnya untuk di daftar sampel utama dan cadangan itu berbeda ya. Kalau utama berarti yang diisikan di yang utama, kemudian kalau sampel pengganti, tampilannya berbeda ini. Berikutnya yaitu blok 3, baik sampel daftar sampel utama maupun cadangan sama, yaitu tentang keterangan petugas. Keterangan petugas pastinya memuat nama petugas, tanggal pencacahan, dan juga tanda tangan. Jika teman-teman merupakan petugas pendata atau PCL, maka isikan nama, tanggal pencacahan, dan tanda tangan dari teman-teman di kolom petugas pendataan lapangan. Dan untuk petugas pemeriksaan lapangan, silakan diisikan nama, tanggal, dan juga tanda tangan untuk PML di kolom petugas pemeriksaan lapangan. Berikutnya blok 4, sama untuk daftar sampel utama maupun cadangan, yaitu berisi catatan. Catatan di sini gunanya atau fungsinya untuk mengisi segala temuan yang teman-teman temukan di lapangan. Apabila ada sesuatu yang ditemukan di lapangan kaitannya tentang pendataan SEP ini, maka silakan ditulis saja di blok catatan di kolom 4. Berikutnya untuk blok kelima berisi tentang keterangan usaha pertanian perorangan terpilih, di mana berisi kolom 1 yaitu berisi nomor bangunan hasil pendataan lapangan ST 2023, kolom 2 berisi nomor urut ruta tani hasil pendataan lapangan ST 2023, kolom 3 yaitu nomor urut sampel dimulai dari 1 dan seterusnya untuk sampel utama. Kemudian nomor urut sampel cadangan melanjutkan nomor urut sampel utama. Kolom 4 berisi nama kepala rumah tangga, kolom 5 berisi nama pengelola usaha pertanian perorangan atau UTP, kolom 6 berisi alamat atau SLS atau titik koordinat lokasi hasil ST 2023, dan kolom 7 berisi komoditas atau kegiatan pertanian yang diusahakan. Berisi jenis komoditas yang diusahakan oleh UTP hasil pencacahan ST 2023. Karena keterbatasan tempat, isian kolom ini mungkin hanya mencakup sebagian usaha pertanian dari yang sebenarnya diusahakan. Kemudian untuk kolom 8 berisi jumlah komoditas atau kegiatan pertanian yang diusahakan. Dan kolom 9 yaitu untuk yang daftar sampel utama berisi masih blank ya, teman-teman harus mengisikan. Jadi tugas teman-teman untuk di blok 5-nya yaitu mengisikan di kolom 9 pada daftar sampel utama maupun cadangan. Adapun tata cara pengisian baik untuk yang di daftar sampel utama, untuk kolom 9 ada ketentuannya, yaitu silakan diisikan dengan kode 1 sampai dengan 7. Adapun penjelasannya yaitu kode 1 bagi yang UTP tersebut tidak atau belum berproduksi. Jadi kondisi usaha atau perusahaan tidak, berarti untuk kondisi usaha pertanian perorangan tidak berproduksi atau belum menghasilkan produk budidaya ataupun kegiatan pertanian karena menunggu masa panen atau memang belum mendapatkan hasil. Kemudian silakan diisikan kode 2 jika UTP yang ada pada daftar sampel tersebut bukan usaha pertanian perorangan. Dan silakan diisikan kode 3 apabila UTP tersebut pindah keluar blok sensus. Silakan diisikan kode 4 apabila UTP tersebut tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan. Kode 5 silakan diisikan apabila UTP atau responden menolak untuk dicacah, dan kode 6 bisa diisikan jika tidak ditemukan atau nama UTP yang tertera pada daftar sampel utama tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya kode 7 teman-teman isikan apabila UTP yang tertera pada daftar sampel utama tersebut berhasil dicacah. Di sini maksudnya dapat memberikan informasi terkait kegiatan pertanian yang dikelolanya. Dan apabila isian di kolom 9 ini teman-teman berikan kode 7 yaitu berhasil dicacah, maka teman-teman silahkan lanjutkan untuk melakukan wawancara guna mendapatkan informasi atau data-data untuk diisikan ke kuesioner yang kuesioner SEP-nya ya. Dan berikutnya cara pengisian di kolom 9 pada daftar sampel cadangan.
yaitu hanya dengan memberikan kode 1 atau 2 saja. Jadi, untuk menjawab apakah digunakan sebagai sampel, jika cadangan tersebut UTP yang merupakan daftar sampel cadangan tersebut digunakan sebagai sampel, artinya untuk menggantikan sampel utama yang tidak bisa dicacah karena alasan-alasan tadi ya, kode 1 sampai dengan 6, maka silakan di kode 1, yaitu jawabannya iya. Dan apabila tidak digunakan, maka di kode 2. Jadi artinya daftar sampel cadangan digunakan apabila terdapat sampel pada daftar sampel utama yang tidak berhasil dicacah. Artinya untuk isian di kolom 9-nya kode 1 sampai dengan 6, maka teman-teman harus gunakan daftar sampel cadangan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya. Dan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Akhir kata, wassalamualaikum.